Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, insyaallah sore ini kita akan melanjutkan kajian hadis tentang agama itu nasihat, yaitu kajian yang kedua. Pada bulan yang lalu sudah saya kaji tentang tausik hadis. Jadi kita dikembangkan 7 langkah tadabbur Quran maupun hadis, yaitu ada tausik, ada takhrij, ada tashih, ada tarikh, tahlil, takwil, dan tatbiq. Kemarin saya mendapat KDD dari Fakultas Tarbiyah Unisba pensiun, tapi diangkat lagi sebagai dosen luar biasa, dan ternyata 7 tak ini akan dijadikan metode penelitian yang dipromosikan internasional. Ya, insya Allah jadi oleh dosen metode riset ditawarkan menjadi metode internasional. Jadi mungkin nanti kalau sudah metode internasional akan dipraktekkan juga di perguruan tinggi lain. Kalau sekarang hanya di Fakultas Tarbiyah Unisba, tapi nanti insya Allah akan berkembang. 7 tak. Tausik hadisnya sudah dibahas pada bulan yang lalu. Haddatsana Sufyan bin Uyainah an Suhail bin Abi Saleh an Atha bin Yazid al-Laisi an Tamim ad-Dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna din an-nasihah inna dinun nasihah inna dinan nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li nabiyhi wa li a'immatil mu'minin wa ammatihim. Jadi Sufyan bin Uyainah yang mempromosikan kepada muhaddis, dan sahabatnya adalah Tamim ad-Dari. Rasul bersabda, inna din nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Sampai 3 kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian. Agama itu nasihat. Nah, maka sahabat itu bertanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa? Karena apa? Karena siapa nasihat itu? Maka Rasul menjawab, lillah, wali kitabihi, karena Allah, wali kitabihi karena kitab, wali nabihi karena nabi, wali a'immatil mu'minin, dan bagi pemimpin para mukmin, wa ammatihim, dan rakyatnya. Jadi sudah dibahas sampai terjemahnya, ya, terjemah, kemudian tausik, takhrij, dan perbandingan matan serta perbandingan sanad. Sekarang kalimat qalu liman ya Rasulullah. Jadi sahabat itu bertanya, liman ya Rasulullah? Karena siapa atau untuk siapa? Pertanyaan ini muncul karena Rasul sampai 3 kali mengatakan ad-din nasihah, inna dinan nasihah. Agama itu nasihat. Maka nasihat untuk siapa? Dan nasihat karena apa? Dan apa latar belakangnya? Serta bagaimana bentuknya? Liman. Dalam riwayat yang lain, pengulangan kalimat ini akhirnya mengundang pertanyaan sahabat, liman? Ya Rasulullah, bagi siapa atau karena apa?
Qala, maka Rasul bersabda, lillah, karena Allah. Apa itu nasihat karena Allah? Dalam riwayat Ahmad ini merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat, ya Rasulullah liman? Maka beliau menjawab, karena Allah. Apa nasihat karena Allah itu? Maknanya, an-nasihah lillah sihatul i'tiqad. Nasihat karena Allah itu sehatnya i'tiqad, benernya i'tikad, benernya akidah atau keyakinan. Benernya keyakinan biwahdaniyatihi, karena keesaannya, wal ikhlas fi ibadatihi, dan ikhlas dalam ibadahnya. Jadi pokok nama nasihat karena Allah itu adalah sihatul i'tikad. Sihatul i'tikad dalam apa? Biwahdaniyatihi, keesaan, wal ikhlas, dan keikhlasan, fi ibadatihi, dalam ibadah. Makanya disebut surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga Quran. Tapi ada yang melogikakan karena Al-Ikhlas itu sepertiga Quran, sudah saja Al-Ikhlas dibaca 3 kali. Jadi pansaru aja Al-Quran sepertiga. Nya lamun matematik sepertiga kali 3 1, tetapi hari sulusul Quran dibaca ribuan kali ge anger sepertiga. Karena kan Al-Ikhlas itu kan sepertiga. Dibaca 3 kali, anger 3 sepertiga, bukan berarti jadi 1. Walaupun ribuan kali, tetap sepertiga itu kan isinya, maknanya. Jadi tidak, kalau makna hadis itu kadang-kadang sulit dimatematiskan ya. Biwahdaniyatihi, wahdaniyat dan ikhlas. Karena apa? Karena kalau ditinjau dari sudut proporsi, ya, proporsi belajar berdasar hadis dari Abu Hurairah, kan Rasul pernah kedatangan menjelma seperti manusia. Kan beliau bertanya kepada Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Kemudian mal Islam, lalu mal ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Dan oleh Rasulullah SAW dijawab. Makanya dihitung keimanan itu sepertiga, keislaman sepertiga, ihsan, akhlak sepertiga. Makanya rumusannya 3R. R pertama rasio, R kedua raga, R ketiga rasa. Rasio itu akidah. Supaya mikir benar, itu rasio akidah. Raga itu syariah atau fikih. Sedangkan rasa akhlak, makanya di situ dikatakan kalau iman antu'min billah sampai wabil qadari. Mal Islam salat, zakat, syahadat, salat, zakat, saum, haji, karena praktek. Mal ihsan, al ihsan anta budallah ka'annaka taroh. Itu rasa kan, ka'annaka taroh. Fa illam takun taroh fa innahu yarah. Itu sihatul i'tiqad. Dan Al-Bukhari yang lahir 194, wafat 256, nama aslinya Muhammad. Al-Bukhari itu nama aslinya
Muhammad disebut Bukhari soteh pedah orang Bukhoro Rusia jadi disebut Bukhari. Nama aslinya Muhammad bin Ismail. Kata Al-Bukhari, walau tidak meriwayatkan Al-Bukhari walaupun tidak meriwayatkan hadis ini, tapi dia menjadikan sebagai judul bab dan mengaitkannya dengan surat At-Taubah ayat 91. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah lillah wali rasulih wali a'immatil muslimin wa ammatihim wa qaulihi ta'ala idza nasahu lillah wa rasulih. Jadi Imam Bukhari itu tidak meriwayatkan hadis secara langsung, tetapi dia menyebut bab sabda Rasul ad-dinun nasihah dan dikaitkan dengan idza nasahu lillah wa rasulih. Jadi bukan hanya di dalam bukan hanya dalam Quran, dalam hadis juga lillah bukan hanya dalam hadis, dalam Quran juga disebut. Dengan demikian, Al-Bukhari itu mengaitkan pengertian nasihat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam firman-Nya itu adalah laisa 'alad du'afa wa 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillah wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabilin wallahu ghafurur rahim. At-Taubah 91. Tiada dosa antara tidak pergi berjihad atas orang yang lemah, atas orang yang sakit, atas orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah. Jadi nasahu di sini ikhlas. Murni karena Allah. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena kan bagi yang lemah, bagi yang sakit, bagi yang tidak berdaya, tidak berjihad, tentu saja dimaklumi. Kalau kita yang punya berdaya, harus berjihad. Jihadnya apa? Sesuai dengan kedudukan dan kemampuan sendiri. Kemudian wali kitabihi. Nasihat itu wali kitabihi. Kitab Quran. Antara lain. An-nasihah li kitabihi adalah at-tasdiq bihi wal amal bima fih. Itu membenarkan isinya dan mengamalkan. Membenarkan, mengimani, dan mengamalkan. Kemurnian menjalankan kitab Allah adalah menjadikannya sebagai dasar hukum dalam segala aspek kehidupan, baik pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan demikian, nasihat karena kitab, di samping mengamalkan isinya, juga menegakkan keberlakuannya, serta menyebarluaskan. Dan tanggung jawab Muslim terhadap Quran cukup banyak kalau kita telusuri dalam Quran. Ini saya masukkan dan dalam Quran dan hadis ya. Antara lain di sini ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitab, meningkatkan keimanan. Warattilil Quran tartila, membaca Quran secara tartil. Kemudian inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, menganalisis karena ta'qilun. Makanya di dalam langkah tadabbur Quran ada takwil, ada tatbiq. Jadi ada kalau 7 tak menganalisis Quran mah mulai dari tartib ayat, kemudian tarjamah, kemudian tarikh, kemudian tanasub, tafsir, takwil, dan tatbiq. Kalau tartibul ayat, karena ayat Quran itu susunannya sudah disistemkan oleh Allah. Jadi sistematika Quran oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disusun seperti itu. Jadi
Makanya kan ada kalau Quran teh ilmiah ente. Nah, ditanyakan kalau ilmiah itu kan ada yang namanya kriteria ilmiah itu kan teoritis, praktis, sistematis, dan dapat diuji. Praktis dapat diuji kebenarannya. Itu ilmiah. Quran bisa nggak disebut ilmiah? Sistematis itu kan dari kalau sistematika ilmu mah, kalau biografi mulai dari lahir, terus orang tuanya saha, namanya tepat dan sebagainya, itu sistematis. Tapi kan Quran mah untuk itu. Berbicara kisah Quran, kisah Nabi Musa di Al-Baqarah ujug-ujug geus dewasa. Lahirnya di surat Qasas. Nabi Isa juga begitu, lahirnya di surat Ali Imran. Itu kalau kisah yang diceritakan dalam Quran tuh sistematisnya begitu. Jadi bukan sistematika ilmiah. Kalau ilmiah mah tadi berurutan kalau biografi itu mulai dari lahir sampai wafat. Kalau bab pemanya kita lihat kitab fikih ya. Kitab fikih itu kan mulai dari toharoh, kemudian ada toharoh, wudhu, mandi, sholat, caranya mulai dari takbir dan sampai salam. Tapi Quran membahas sholat kan nggak begitu, ujung-ujung Fatihah. Dalam surat Al-Baqarah juga tidak berbicara dari berdiri dulu baru ruku, kan enggak. Tapi justru dengan sistem Al-Quran seperti itu menguntungkan bagi kita. Pak Jajang aja sekarang di Masjid Muhajirin Ngahanca surat Al-Baqarah baru sampai ayat berapa? Ya 25. Itu kan sudah berbagai masalah, berbagai bab dibahas. Saya sudah menulis tafsir Quran namanya Percikan Mutiara Al-Quran Ngahanca, itu sampai surat Al-Maidah. Itu sudah berbagai hal. Karena saya kan menyusun tafsir itu ada yang berurutan, tartibul ayat, ada juga yang cekcok, ada juga yang di ujung, ada juga yang berbagai bab. Berbagai bab. Kemarin itu karena saya diangkat lagi jadi dosen baru tenaga lama oleh wakil rektor 1 ya, rektor 1 baru dilantik, minta riwayat hidup. Di dalam riwayat hidup kan harus mencantumkan buku karya ilmiah. Ternyata karya ilmiah saya tuh 140 lebih. Jadi tata, oh gening buku saya tuh banyak gitu. Buku saya tuh banyak. Ya antara lain di situ. Nah, jadi itu sistematik. Tapi kalau Quran kan bukan sistematis. Bukan sistematis seperti itu. Makanya di situ la'alakum ta'qilun. Supaya menggunakan pikiran, alam pikiran. Dan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna di sini. Membacanya, mengkaji, mendalam dan mendiskusikan isi. Kemudian khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, mempelajari dan mengajar. Mempelajari dan mengajar. Dan itu teh seumur hidup kita mempelajari Quran, mengajar Quran. Saya ulangi surat Al-Alaq, Iqra, baca. Allama bil qalam, nulis. Allamal insana malam ya'lam, ngajar.
Kemudian menghayati isinya, karena di sini inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas. Dan melaksanakan dan menegakkan hukumnya, menolak ajaran yang bertentangan. Karena yasumuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila tagut. Itu namanya nasihat dengan kitabullah. Nasihat dengan Quran, nasihat dengan Quran itu antara lain berdasar ayat-ayat ini, berdasar ayat yang saya cantumkan di sini dan satu hadis, dua hadis ini. Kemudian dalam ayat ini, dalam ayat tadi yang di tabel itu minimal ada 9, yaitu diimani, dibaca, dikaji, dipikirkan, didiskusikan, diamalkan, diajarkan, ditegakkan hukum, dan jadikan dasar hukum dalam mengadili manusia. Itu yang saya kembangkan 7 tak juga dalam rangka melaksanakan itu. Tartibul ayat, tarjamah, tanasub, tarikh, tahlil tafsir, takwil, dan tatbiq. 7 tak. Mudah-mudahan wekul tah perjuangan wakil dekan terbiah sedang dikembangkan 7 tak metodologi penelitian Quran dan hadis dengan 7 tak. Kalau sudah internasional kan lumayan berkembang. Yang keempat, wali nabiyhi ad-dinun nasihah wa ad-dinun nasihah wali nabiyhi. Nasihah li nabiyhi adalah at-tasdiq bi nubuwwatihi wa risalati. Membenarkan tentang kenabiannya, risalahnya, i'tiqad di amrih wa nahyi, inqiyad di amrih wa nahyi, maksudnya inqiyad, mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Dan ini tanggung jawab Muslim terhadap Rasul, terhadap Sunnah, antara lain berdasar Quran. Pertama, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, sekarang itu ayat bulan Maulid Nabi, bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, laku ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tapi eta unggal Rabiul Awal itu di WA, di WhatsApp, kisah Nabi dengan Ukasah. Tahu Ukasah? Kisah Nabi dengan Ukasah yang memeluk Nabi, minta dicambuk. Padahal itu ceritanya itu simpang siur. Itu sudah saya selidiki hadisnya. Itu simpang siur. Menurut orang ini Ukasah, menurut orang ini Hadro, menurut ini yang lain-lain. Dan kisahnya itu enggak begitu. Jadi jangan ikut-ikutan sharing. Saring dulu kalau mau menyaring hadis itu saring dulu. Itu kisahnya kan panjang gitu ya. Didramatisir sehingga sedih. Saya tuh sering menanggapi, tapi kamari mah kumargi sering tinggal udahlah dicek gitu hadisnya segala macam. Kemarin sudah saya sampaikan tidak ke Muhajirin enggak, karena ada yang ngirim jadi di grup yang lain. Jadi termasuk bawa kasan aja hadisnya meredel gitu, hadis palsu. Jadi ya banyaklah banyak hadis-hadis palsu ya. Makanya kalau kita belum yakin benar, jangan dulu dibagikan. Makanya yang paling enak mah ya membahas ayat lah, paling enak.
Itu sudah jelas ayatnya. Kalau tujuannya untuk ya itu kan cinta terhadap Rasulullah. Tujuannya gitu. Ya. Termasuk Nggak bohong. Cinta pada Rasul begitu. Kan nggak bohong Ukasah itu. Nggak ada itu Ukasah itu cerita begitu. Pengalaman Ukasah itu. Tapi kan itu diceritakan di mana-mana di ceramah-ceramah. Terharu orang itu. Ya samalah dengan Yahudi buta gitu kan, cerita di mana-mana itu. Yahudi buta yang disantuni oleh Rasul. Ugal pagi Rasul ngahuapan Yahudi buta. Mana ada itu Yahudi buta dihuapan oleh Rasul. Zaman siapa? Sampai zaman Abu Bakar aja cina diganti oleh Abu Bakar. Ini adalah yang menyuapi kamu. Kata yang buta, enggak, ini bukan. Kok Abu Bakar nggak bohong? Abu Bakar nggak bohong. Jadi diakui. Jadi banyak cerita-cerita. Sebab sekarang itu kan mengecek hadis itu gampang gitu. Asal tahu bahasa Arab, ngecek hadis itu. Ya, saya tahu bahasa Arab, buka Maktabah Samilah, buka lidwa.com, bisa ngecek hadis. Maktabah Samilah itu tinggal tausiknya ada enggak, kalau dia disebut riwayat Bukhari tinggal diklik aja riwayat Bukhari-nya kan gampang. Kalau lidwa.com itu 9 kitab. Kalau Maktabah Samilah itu segala kitab hadis mengeceknya gampang. Kalau Maktabah Samilah bahasa Indonesia malah ada terjemahnya. Jadi makanya kan sudah jelas di dalam hadis, barang siapa yang menyampaikan berita yang seluruh yang ia terima, itu sama dengan bohong, walaupun benar. Jadi kalau seluruh yang diterima itu disampaikan, diberitakan, itu ada campur bohongnya. Makanya sharing. Sebelum di-sharing, saring dulu. Sebelum di-sharing, saring dulu. Kemudian wa'lamu anna fikum Rasulullah, ini sudah dibahas, wa ma atakum Rasul dan seterusnya. Itu tanggung jawab Muslim terhadap Rasul. Wali a'immatil mu'minin. Dan nasihat itu bagi a'immah. An-nasihah lil a'immah adalah ita'atuhum fil haq. Nasihat karena pemimpin Muslim ialah menaati dalam kebenaran, menaati yang hak, membantah yang batil, berjuang membela kebenaran, mengkritik kesalahan pemimpin sebagai tanggung jawab rakyat yang dipimpin. Setiap mukmin tidak taat kepada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan tanggung jawab yang dipimpin terhadap pemimpinnya berdasar ayat ini jelas, atiullah, atiur Rasul, wa ulil amri minkum. Jadi taat pada pemimpin yang beriman karena ulil amrinya minkum, dia orang mukmin. Kemudian jika berbeda paham dengan pemimpin mesti dikembalikan karena fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul. Ketiga, menyeleksi peraturan pemerintah karena harus faruddu ilallah war rasul. Jadi mana yang sesuai dengan aturan Allah, mana yang tidak. Makanya sekarang ada pengembangan. Nikah siri bisa mendapatkan surat nikah. Sekarang lagi dikembangkan. Iya, nikah siri bisa nanti bisa mendapatkan surat nikah. Sekarang lagi digodong. Jadi mengkaning banyak atau dan nikah siri teh pegawai negeri nanti membuat barokah surat nikah. Kemudian la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'at fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada yang maksiat. Riwayat Muslim juz 3. Kemudian
Inna min a'dhamil jihad kalimat adlin inda sultanin jahir. Jadi kalau salah, tunjukkan kesalahannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tirmidzi, Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Bukhari. Itu 3 ya. Dari kutubus sitah itu 3, Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu namanya sama, Muhammad. Jadi Al-Bukhari Muhammad, Tirmidzi Muhammad, Ibnu Majah Muhammad. Kalau An-Nasa'i Ahmad. Kalau Abu Daud Sulaiman, nama aslinya. Kalau Muslim ya Muslim. Dan ngomong benar di depan pemimpin salah itu jihad paling besar. Jadi jihad paling besar itu bukan memerangi hawa nafsu. Kalau yang mengatakan roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar jihadun nafas, itu la aslalah. Hadisnya tidak ada sumbernya. Jadi jihad yang paling besar memerangi hawa nafsu itu tidak ada asal usulnya. Itu hadis maudhu, hadis palsu. Kalau yang benar mah ngomong di depan pemimpin salah, ngomong benar di pemimpin yang salah, itu jihad itu paling besar. Bukan memerangi hawa nafsu. Nah, nafsu tidak usah diperangi. Dikendalikan aja. Kalau diperangi mati nanti nafsu, nafsu. Kalau nafsu kumaha? Asam wa ta'ah. Kemudian menaati perintah, menolak perintah maksiat. Kemudian wa'amatihim, dimaratonkan supaya tamat. Wa'amatihim, dan tok amah umum, masyarakat umum, yaitu irsaduhum ila masalihihim. Dan jelas wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini ada pembagian tugas. Ada yang yad'un ilal khair, ada yang ya'murun bil ma'ruf, ada yang haun 'anil munkar. Sekarang takwil hadis sarah tadi, sekarang takwil. 1, pokok keagamaan adalah nasihat. Setiap muslim tidak boleh melepaskan diri untuk mengemban tugas nasihat tersebut. Saling menasehati, memberikan bimbingan akan kemajuan dan kebaikan Islam, itu setiap orang. Jadi yang menasehati itu bukan hanya ustadz, setiap orang. Makanya di Al-Muhajirin hari Rabu giliran penceramah. Kata Pak Nur Hadi, katanya ada yang terlewat, sok didaftarkan biar kebagian semua. Biar kebagian semua ceramahnya, mangga. Setiap orang, karena setiap orang itu tanggung jawab memberi nasihat. Setiap individu bukan hanya senang diberi nasihat, tapi juga senang memberi, senang menerima nasihat. Yang kedua, nasihat itu terdiri atas nama Allah, Rasul, Kitabullah, pemimpin, dan masyarakat. Karena agama itu nasihat, maka setiap muslim tidak cukup melaksanakan syariat, tapi juga bertanggung jawab dalam menegakkannya dan menyebarluaskan. Takwil ketiga, nasihat menjadi prinsip keagamaan karena setiap muslim mesti terus berusaha memperbaiki diri, keluarga, masyarakat, dan negara agar Islam tegak sepanjang masa. 4, kualitas Islam seseorang selain dinilai dari kehidupan secara pribadi, juga kemampuan mengajak orang berislam, bukan hanya melaksanakan secara baik, tapi juga menegakkan di lingkungan masyarakat. 5, nasihat juga mempunyai makna pemurnian, pembersihan, dan keikhlasan. Oleh karena itu, melaksanakan keislaman mesti ada usaha setiap individu meningkatkan
keikhlasan, pemurnian akidah dalam pelaksanaan. Jadi kan kita harus pemurnian. Makanya nu campur aduk, nu doib ya jangan dipakai lah. Nu ada sumbernya aja dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya? Ya tanya kepada ahli kalau kita belum tahu. Dia nasihat karena Allah itu mengandung arti memurnikan syariah, ajaran yang asli dalam Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, pengembalian penilaian segala kejadian mesti berdasar Quran dan Sunnah. 7. Nasihat karena pemimpin, takwil 7, selain taat atas aturan, tapi mengoreksi atas kebijaksanaan mereka. Itu adalah takwil. Sekarang tatbiknya. Pertama, prinsip agama sebagai nasihat memberi bimbingan bahwa pendidikan itu berlaku sepanjang masa, tanpa kecuali usia berapa. Pendidikan sepanjang masa itu digariskan oleh Rasul. Waman salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi thoriqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Yang katanya Muslim itu lahirnya ada yang mengatakan 202, ada yang mengatakan 204, ada yang mengatakan 206. Tapi wafatnya 261. Kenapa beda-beda can aya akte kelahiran? Ya, beda-beda bisa. Ada akte kelahiran aja beda. Tahunnya. Saya di ijazah 7 Juli 1956. Tapi di buku kakak saya 54. Pasti yang benar di buku kakak saya karena ditulis oleh almarhum orang tua. Jadi 54 67. Nah itu prinsip. Tatbik punya prinsip. Tatbik kedua, ya, nasihat bukan hanya dilakukan oleh orang tertentu, tapi semua umat. Makanya tadi Abdul Jihad kalimatu adlin inda sultanin jahir. Sultan, amir, pemerintah atau penguasa yang jahat itu sangat membahayakan rakyat. Oleh karena itu harus ada orang yang memiliki kemampuan menasehati. Dan ketiga, membawa semua umat ke jalan Allah hingga tidak pernah berhenti karena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi beriman, eksis, amar ma'ruf, nahi munkar. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Tamim Ad-Dari. Sudah tuntas, insya Allah bulan depan kita kaji hadis yang lainnya. Kita tutup karena sudah waktu isya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.